kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul rusaknya otak karena alkohol yang berlebihan. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Muwa dengan NIM B111222256. Perkenalan, saya Rizka Anggramedia dengan NIM B112202993. Perkenalkan, nama saya Eva Nularisa dengan NIM B1122002. Perkenalkan, nama saya Putri Amelan Saputri dengan NIM B111222303. Perkenalkan, saya Melisa Dwi Aulia dengan NIM B111222301. Saya Nalsa Amelan dengan NIM B1112294. Saya Muhammad Abdullah Mas Abdillah dengan NIM B111200079. Nama saya Mas Adria Mahendra B1122093. Saya Ken Salaman B112004141. Saya Yohanes Mundar Kristianto NIM B111170158. Jadi, bagi teman-teman semua yang bertanya-tanya, kok bisa sih alkohol merusak otak itu bagaimana? Di sini akan kami jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alkohol masuk ke dalam tubuh. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, aliran cairan tersebut akan bergerak dari perut ke usus melalui aliran darah ke berbagai organ tubuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alkohol diserap ke dalam aliran darah setelah ada konsumsinya. Proses ini terjadi di lambung dan usus kecil, di mana alkohol masuk melalui peredaran darah ada, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh ada, dan termasuk otak yang dapat merasakan efek sampingnya. Jadi ini adalah contoh gambar di mana alkohol masuk ke dalam aliran darah, kan itu diproses dari lambung dan usus kecil, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh termasuk otak yang dapat merasakan efek sampingnya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang alkohol di proses sehari-hari. Menurut pengalaman pribadi saya, ketika meminum alkohol itu memang efeknya terasa mungkin kayak seperti minum air putih, tapi untuk obatannya akan menyebabkan fatal dan beberapa penyakit. Saat masuk ke dalam tubuh, alkohol akan mengikuti aliran darah menuju ke liver. Ketika mencerna alkohol, inilah beberapa akan merusak hati dan efeknya akan rusak dan mati. Jika terus menerus meminum alkohol, liver tidak bisa mencerna tugasnya untuk mencerna lemak. Akibatnya lemak akan penumpukan dan terjerat fatty liver. Alkohol proses hati, maka hati menghasilkan zat aldehyda atau asetaldehyda. Hati manusia dapat menghasilkan zat aldehyda atau asetaldehyda ini karena sebagian proses dari metabolisme tubuh karena alkohol. Jadi bisa dibilang ini adalah cara dalam tubuh untuk memecah etanol atau alkohol dalam tubuh. Itulah makanya kenapa ada bau saat mengonsumsi alkohol. Nah, selanjutnya zat asetaldehyda menyebabkan pertanda hati. Zat asetaldehyda adalah zat racun dari minuman alkohol yang dapat menghancurkan sel-sel hati. Nah, dari situ zat asetaldehyda dapat memicu peradangan hati. Kondisi ini biasa disebut dengan hepatitis hati. Kondisi itu hanya terjadi kepada orang-orang yang peminum berat.
Poin selanjutnya yaitu peradangan hati meningkatkan jaringan parut. Peradangan hati meningkatkan jaringan parut biasanya langsung berkaitan dengan penyakit hati. Penyakit hati tersebut dimulai dengan peradangan hati. Setelah peradangan hati, jika seseorang tersebut meminum alkohol secara berlebihan, maka seiring berjalannya waktu, sel-sel tersebut akan rusak dan akan digantikan oleh sel-sel fibrotik. Sel-sel fibrotik itu biasanya kita sebut dengan sel-sel jaringan parut. Jika seseorang itu terus meminum alkohol, maka sel-sel fibrotik itu akan terus tumbuh dan berkembang hingga bisa meningkatkan jaringan parut. Di sini merupakan salah satu contoh fibrosis hati. Yang atas itu merupakan hati yang sehat. Kemudian yang bawah itu merupakan fibrosis hati yang bisa diketahui dengan warna hati yang berbeda. Lalu terdapat jaringan-jaringan kecil yang ada di dalam hati tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan peningkatan jaringan parut yang menjadikan sirosis. Jika kita minum alkohol terus-menerus, maka akan menjadikan jaringan parut bertambah di hati. Karena di dalam alkohol terdapat etanol, dan etanol itu bisa berubah menjadi zat beracun yang bernama asetaldehyde. Karena asetaldehyde itu bisa merusak hati secara terus jika dikonsumsi. Berikut adalah gambar sirosis hati. Yang merah itu adalah hati yang sehat. Lalu yang kuning itu adalah hati yang sudah terlalu kelabaran karena minum alkohol. Dan kalau diminum terus alkohol itu akan menjadi seperti ini. Terus yang ini itu sudah seperti parah, itu sudah tidak bisa diobati karena jaringan parutnya banyak. Jadi kita masuk ke tahap yang ke-8, yaitu sirosis menyebabkan kerusakan hati. Nah, apabila sirosis ini dibiarkan selama bertahun-tahun, maka kerusakan hati karena sirosis ini akan semakin meningkat. Dan pada tahap ini, ketika sirosis hati meningkat, maka fungsi hati akan terganggu secara signifikan. Seperti hati yang biasanya melakukan pemrosesan toksin, lalu mengatur gula darah, dan juga produksi protein yang awalnya berjalan secara baik, maka karena sirosis ini meningkat, jadinya nggak bisa berjalan secara efisien. Dan ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kuning, mudah lupa, lalu pembengkakan pada kaki serta perut, dan juga gangguan pencernaan lainnya. Orang yang dengan penyakit sirosis yang tinggi ini biasanya akan cenderung mudah terinfeksi karena hati itu nggak bisa menyaring racun serta infeksi pada tubuh, dan ini bisa menyebabkan berbagai komplikasi seperti kendala versus esophagus, lalu ensefalopati hati dan gangguan hati. Saya akan melanjutkan sirosis menyebabkan kerusakan hati. Kerusakan hati meningkatkan amonia. Jika amonia di seseorang itu menjadi tinggi di dalam aliran darah menuju otak, itu akan menyebabkan yang namanya ensefalopatik hepatik. Amonia sendiri itu dibuat oleh bakteri yang berada di dalam perut dan usus. Jika manusia memiliki hati yang baik, maka amonia tersebut dapat dipecah atau tidak menyebar lagi dan tidak menyebabkan bahaya. Tapi jika hati seseorang itu rusak, maka amonia itu tidak dapat dipecah dan akan menumpuk dan mengalir di dalam aliran darah dan menuju otak, sehingga akan menyebabkan fungsi otak itu terganggu. Jadi yang sudah dijelaskan dari poin 9 yaitu kerusakan dan meningkatkan amonia. Jadi amonia kan dihasilkan oleh hati, kemudian meningkatkan amonia menjadikan kerusakan hati. Amonia dihasilkan oleh hati, kemudian disalurkan ke sel darah dan disalurkan lagi ke otak. Sel pertama dalam otak yang menangkap amonia adalah sel astrosit. Di layar sudah tertera gambar astrosit yang diterangkan itu,
yang gambarnya seperti apa. Jadi hati menghasilkan amonia, kemudian disalurkan ke sel darah dan menuju ke otak, kemudian diserap oleh astrosit itu. Di dalam astrosit, amonia didetoksifikasi sebelum disalurkan ke seluruh organ tubuh. Misalnya, kerudung ini menyerap 1 tetes air masker saya. Kalau nanti sudah hancur, sudah rusak, kan amonia meningkat. Otomatis astrosit juga menyerap lebih banyak, 4 kali lebih banyak dari biasanya. Jadi misal yang kerudung bisa menyerap 1 tetes atau 2 tetes, tapi kalau diguyur air saya, mungkin kan menyerapnya nggak sempurna, nggak semua bisa diserapkan. Sama kayak astrosit. Kalau amonia banyak, menyerapnya juga nggak maksimal, nggak seperti biasanya. Menyerap lebih banyak, 4 kali lebih banyak. Kemudian kalau sudah tidak mampu menampung amonia itu, astrosit akan menggembung dan lama-kelamaan akan meledak. Itu menyebabkan kerusakan otak. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mungkin saya dan teman-teman berharap audiens dan rekan-rekan sekalian yang menonton video ini dapat memahami dari mulai alkohol masuk dalam tubuh sampai alkohol merusak otak. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.